Kehilangan adalah kata yang sederhana, namun begitu kompleks ketika kita benar-benar mengalaminya. Kita selalu diajarkan bahwa kehilangan adalah sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang menyakitkan, tetapi apakah kita pernah berhenti bertanya, mengapa kita begitu takut kehilangan? Seperti air yang mengalir, kita seringkali berpikir bahwa segala sesuatu dalam hidup kita harus terus ada, harus terus bertahan, namun kenyataannya, hidup ini seperti pasir yang tak pernah bisa kita genggam terlalu erat. Ketika kita kehilangan sesuatu, sebuah hubungan, sebuah kesempatan, bahkan diri kita sendiri, kita merasa seolah segala hal runtuh. Tetapi, dalam kehampaan itu, apakah kita pernah berpikir bahwa kehilangan adalah bagian dari penciptaan? Keputusasaan datang ketika kita merasa tak ada lagi harapan, seperti tiba-tiba tenggelam dalam kegelapan yang tak terlihat ujungnya. Namun, dalam kegelapan itulah, justru mata kita terbuka pada cahaya yang berbeda. Kehilangan memaksa kita untuk melepaskan, untuk melihat dunia dengan cara yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya, dan keputusasaan memberi kita ruang untuk tumbuh, untuk mengerti bahwa kadang-kadang, kita perlu kehilangan sesuatu untuk menemukan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang mungkin tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Begitulah hidup, penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban yang pasti, membuat kita merenung, bertanya, dan pada akhirnya, menyadari bahwa dalam kehilangan dan keputusasaan, kita justru menemukan bagian dari diri kita yang selama ini tersembunyi. Di sini saya akan menuangkannya ke dalam sebuah kisah cerita tentang seorang tunawisma yang bernama Arya. Ada sebuah kisah seorang tunawisma yang bernama Arya. Arya berdiri di tepi jembatan tua, tubuhnya gemetar oleh angin malam yang menusuk tulang, matanya menatap sungai yang mengalir deras di bawahnya, seolah memanggilnya untuk melebur dalam kehampaan. Kehidupan baginya adalah kanvas kosong yang warnanya terhapus oleh tragedi keluarga yang dicintainya telah pergi dalam kobaran api, rumahnya hanyalah bayangan abu-abu di masa lalu, dan dirinya hanyalah cangkang hampa tanpa tujuan. Ia merasa seperti daun kering yang diterbangkan angin, tidak memiliki akar untuk bertahan atau arah untuk menuju. Tapi ketika ia hampir melangkah ke jurang kehancuran, sebuah ingatan menghantamnya, tawa anaknya yang murni, pelukan hangat istrinya, dan janji yang pernah ia buat untuk menjaga mereka. Ia tersadar, bukan sungai yang memanggilnya, tetapi suara-suara kenangan yang berbisik, memintanya untuk tidak menyerah. Dalam keheningan itu, ia memandang sungai bukan lagi sebagai akhir, melainkan cermin yang mencerminkan perjalanan hidup arusnya yang deras, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengajarkan kekuatan bertahan, bebatuannya yang kasar bukan rintangan, melainkan pijakan untuk melompat lebih tinggi. Dengan napas berat, Arya melangkah mundur, meninggalkan niat kelamnya, dan berjalan menjauh dari jembatan, membawa sebuah tekad baru, jika hidup adalah badai, maka ia akan menjadi perahu yang terus berlayar, meski oleng dan robek oleh gelombang. Setiap hari setelah itu, ia memetik gitar tuanya, bernyanyi di jalanan, bukan untuk uang, tetapi untuk jiwa-jiwa yang mungkin juga hampir tenggelam seperti dirinya dulu. Arya menjadi pengingat bahwa bahkan dalam reruntuhan, ada ruang bagi bunga-bunga kecil untuk tumbuh, dan bahwa keputusasaan hanyalah malam panjang yang menunggu fajar menyingsing. Di tepi sungai yang keruh, di bawah langit yang tampak seolah bersekutu dengan gelapnya hati Arya, ia berdiri di ujung sebuah jembatan tua, gemetar di tengah angin malam yang menusuk tulang. Kehidupannya, yang dahulu seperti kanvas penuh warna, kini hanyalah coretan hitam pekat tanpa arah. Keluarganya telah tiada, rumahnya telah menjadi abu, dan yang tersisa hanyalah kenangan yang menghantui seperti bayangan gelap di ujung matanya. Ia memandang sungai yang mengalir di bawah, seperti hidupnya mengalir tanpa tujuan, membawa serpihan mimpi yang telah hancur. Dengan tangan gemetar, ia menatap ke dalam arus itu, membayangkan akhir dari semua penderitaan. Namun, saat angin malam membawa suara gemerisik dedaunan, sebuah pemikiran menghentikannya. Ia teringat kata-kata ibunya dahulu, "Arya, kehidupan itu seperti pohon. Meski daunnya gugur dan dahan-dahannya patah, akarnya yang kuat akan selalu mencari jalan untuk tumbuh kembali." Dalam sekejap, ia tersadar bahwa meskipun hidupnya hancur seperti cermin yang pecah berkeping-keping, setiap kepingan masih memantulkan cahaya.
Arya menangis untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, bukan karena putus asa, tetapi karena ia menyadari bahwa kehancuran tidak selalu berarti akhir. Seperti fajar yang perlahan menyingsing setelah malam tergelap, ia memutuskan untuk bangkit. Ia mulai memetik gitar tua miliknya, bukan untuk mencari simpati, tetapi untuk membangun kembali hidupnya satu nada demi satu nada. Melalui setiap melodi yang ia mainkan di jalanan, ia menemukan bahwa hidup, meski penuh luka, tetap memiliki irama yang indah jika kita mau mendengarnya. Arya belajar bahwa keberanian bukanlah tentang menghapus penderitaan, tetapi tentang menari di tengah hujan badai kehidupan, mencari makna dalam setiap tetesan air mata, dan membiarkan luka menjadi pelajaran yang memperkuat akar jiwa. Akhirnya, Arya berdiri di atas jembatan yang dulu menjadi titik terendah dalam hidupnya, namun kini, di bawah cahaya fajar yang menyinari wajahnya, ia melihat segala sesuatu dengan perspektif yang jauh lebih dalam. Kehilangan yang pernah ia rasakan, yang menghancurkan hidupnya dan membuatnya terpuruk dalam keputusasaan, telah mengajarkannya tentang kekuatan yang tersembunyi dalam diri manusia. Ia menyadari bahwa hidup bukan tentang mempertahankan segala yang kita miliki, tetapi tentang belajar melepaskan dengan penuh kesadaran. Dalam kebijaksanaannya, Arya menyadari bahwa kita semua seperti sungai yang mengalir, kadang membawa bebatuan, kadang membiarkan pasir dan serpihan hilang ke dalam arus, namun esensi dari sungai itu tetap ada, meskipun perubahan terus terjadi. Kehilangan adalah proses alami dari hidup, dan keputusasaan hanya menjadi titik transisi, bukan titik akhir. Ia belajar bahwa melalui penderitaan, kita menemukan kedalaman hati yang sejati, dan hanya dengan menerima kenyataan yang ada, kita bisa membangun sesuatu yang lebih kuat, lebih indah, dan lebih bermakna. Arya pun mengingat kata-kata yang dulu ia dengar, dalam setiap kepingan kaca yang pecah, ada cermin yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Hidup bukan tentang menghindari patah, tetapi bagaimana kita merangkai kembali serpihan-serpihan itu menjadi sesuatu yang lebih indah dan lebih berarti. Seperti pohon yang tumbuh dari tanah yang gersang, kita tumbuh melalui kesulitan dan kehilangan, mencari cahaya di tengah kegelapan, dan menyadari bahwa setiap langkah kita, meskipun penuh keraguan, adalah bagian dari perjalanan menuju kebijaksanaan sejati. Seperti pohon yang akarnya tumbuh menembus tanah paling keras, kehidupan mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati lahir dari perjuangan di tempat tergelap. Sampai jumpa di video selanjutnya.